Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Kali ini aku lagi di kampung. Jadi ini pesananku udah sampai, teman-teman. Jadi aku ada order sama temanku MacBook ya. MacBook second. Nah, jadi ini udah sampai, tadi kayunya sudah kita unpack, udah kita buka. Sekarang kita tinggal buka dulu plastiknya. Ini aku lagi di kampung ya kawan-kawan, dan kalau di kampung kita tuh ribut kayak gini tuh, karena rumahnya di pinggir jalan. Jadi maklum aja kalau ribut ya. Bayangin perjuanganku dulu tuh saat vlogging, situasi ribut, jadi aku harus rekaman tengah malam tuh. Oke, ini udah apa? Kalau kardusnya agak kotor sedikit ya teman-teman. Cuman kita akan coba cek dalamnya nanti seperti apa ya. Cuman kayaknya nggak mungkin di sini tuh. Tunggu kita balik ke studio di Medan, baru nanti kita akan coba unboxing dan lihat kinerjanya seperti apa. Oke teman-teman. Oke, langsung aja kita unboxing dan cek ya kondisinya seperti apa. Kita ke studio sekarang. Oke teman-teman, aku udah sampai di studio di Medan, dan ini aku udah bawa ke studio. Dan seperti yang aku bilang tadi, kita bakal sharing atau diskusikan gimana sih tips membeli perangkat Apple yang bekas. Secara khusus di sini MacBook ataupun iMac ya, tapi di sini produknya MacBook. Nah teman-teman yang belum tahu, hampir beberapa perangkat kerjaku, hampir semua itu second hand teman-teman ya. Jadi mulai dari MacBook itu kebetulan baru, MacBookku yang lama, bukan yang ini ya. MacBook yang lama itu baru aku beli 2015. Kemudian iMac yang besar nih, dipakai sering untuk editor ya, itu bekas. Terus iMac yang aku sering pakai di sini, ya bukan ini ya, ini monitor nih. iMac yang sering aku pakai di sini itu juga second hand ya. Kemudian iPadku ini juga dibeli second hand. Nah, jadi produk Apple itu rata-rata memang kualitasnya bagus teman-teman, walaupun second kualitasnya itu tetap bagus teman-teman. Karena beberapa aku pakai iMac-ku ini 2015, ini 2010 bahkan, itu masih bisa dipakai sekarang teman-teman. Tapi ingat ya teman-teman, harus pintar-pintar memilihnya ya. Itu aja. Apa aja sih tipsnya? Langsung aja kita bahas yang pertama ya. Tips yang pertama, perhatikan dus dan aksesoris. Nah, teman-teman, seperti yang kita lihat di sini dusnya lengkap ya. Artinya dusnya dalam kondisi baik ya, walaupun di sini dusnya agak sedikit kotor, teman-teman. Di sini ada kayak stiker terus dikelope, bahasa Medannya itu dikelope ya, atau dicabut. Kemudian di sini juga agak kotor sedikit, tapi nggak apa-apa. Overall itu masih bagus, teman-teman. Overall itu masih bagus, oke. Kemudian di sini ya, ini dia MacBook-nya. Oke, kita geser dulu. Kita mau fokus ke aksesoris ya. Jadi aksesoris untuk MacBook itu ya charger ya. Charger, kemudian ini karena belinya di iBox, yaitu ada tanda bukti belinya, teman-teman. Kemudian di sini ya biasalah, ini kertas-kertas panduan, guideline, terus ya segala macamnya ya di sini. Biasanya tuh kalau beli iPhone, iPad ataupun MacBook ataupun iMac itu dapat stiker Apple ya teman-teman. Tapi ya aku nggak berharap banyak sih, karena ini bekas kan. Jadi ya kalau nggak ada pun, baru mau dibilang kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi ternyata masih ada. Oke, thank you. Tapi aku juga nggak pernah aku pakai sih. Yang ketika aku beli MacBook di 2015 itu nggak pernah aku pakai, masih utuh tuh stikernya. Oke, di sini ada charger lengkap ya teman-teman. Charger ini nanti tinggal dipasang. Oke. Kemudian ini ada Type-C-nya, karena MacBook yang ini aku beli itu nggak ada USB-nya. Jadi kita pakai di sini, nanti tinggal colokin Type-C-nya untuk pakai USB. Oke, secara aksesoris ini udah cukup lengkap teman-teman, nggak ada masalah sama sekali. Tips kedua, perhatikan body MacBook. Oke, teman-teman, tips yang kedua ini yang cukup mudah juga dilihat ya, yaitu perhatikan body dari MacBook, ataupun kalau kalian beli iMac atau iPad, perhatikan bodinya. Oke, jadi setelah dus dan aksesoris, kita lihat keliling, cek. Ini overall nggak ada scratch sama sekali di bagian atas, teman-teman. Masih mulus bener ya, masih mulus.
Warnanya ini dark silver ya, jadi kayak premium gitu. Bawahnya karetnya masih utuh ya. Karetku 2015 itu udah hancur semua nih. Oke, ini overall nggak ada ya. Paling di sini ada scratch sedikit aja kalau kita perhatikan ya. Kalau nggak diperhatikan itu nggak kelihatan. Terus di sini, nah ini di bagian kanan MacBooknya ini ada sedikit dent atau bekas kayak seperti terantuk gitu. Kalau bahasa Medannya itu terantuk cuy. Kalau bahasa apanya apa ya? Kena sesuatu lah gitulah. Aku nggak tahu istilah bahasa Indonesianya itu ya. Di sini kena sesuatu, jadi sedikit kayak ada markanya, ada bekasnya teman-teman di sini ya. Dan ini penjualnya memang udah ngomong langsung teman-teman. Jadi di sini memang ada bekasnya. Nah, jadi itu penjual yang baik ya. Jadi dia mengatakan langsung apa sih kelemahan atau apa sih kekurangan dari perangkat yang dijualnya. Nah, itu kita harus cari tahu. Kita kalau misalnya penjualnya nggak ada ngomong di awal, teman-teman harus tanya, ini kekurangannya apa, ini atau penyakitnya apa, kayak gitu-gitu teman-teman. Oke, di bagian dalam bodinya juga masih mulus. Nah, penyakit MacBook, kalau teman-teman beli MacBook bekas, itu ada stain gate namanya. Stain gate itu kayak ada bekas cakar-cakaran itu ya di bagian apanya sih namanya nih, monitornya itu kayak terkelupas gitu teman-teman. Kayak itu nggak mulus lagi tuh monitornya. Tapi di sini masih mulus benar teman-teman ya. Nggak ada stain gate-nya. Oke. Tapi di bagian karet ujung-ujung ini udah mulai lepas, tapi nggak semua, hanya sedikit-sedikit aja. Nah, itu juga salah satu penyakit MacBook ya, karena MacBookku juga udah pada kelupasan tuh ya, rata-rata karet di pinggiran monitornya nih teman-teman. Tapi ini overall masih mulus banget sih, masih mulus banget. Oke, di bagian keyboard juga masih mulus dan di touchpadnya juga masih mulus teman-teman, nggak ada kendala yang begitu berarti ya. Jadi overall kalau dikasih nilai bodinya nih masih nilai 95 ya, 95 lah ya. 95 dari 100 itu masih 90, itu masih sangat-sangat bagus. Tips ketiga, perhatikan dead pixel. Nah, buat yang belum tahu dead pixel itu apa, sesuai namanya ya, kalau misalnya kita artikan tuh dead pixel, pixel yang mati. Jadi sebenarnya monitor ini kan terdiri dari ribuan pixel ya teman-teman. Jadi pixel warna sehingga dia bisa menghasilkan satu gambar seperti ini, ada padang gurun seperti itu. Nah, dead pixel mungkin ada satu titik pixel gitu ya. Satu titik pixel yang di sini yang mati gitu, sehingga dia nggak bisa memancarkan warna gurun ini gitu. Jadi warna putih aja gitu. Dia titik putih aja kayak gitu. Nah, seringkali beberapa MacBook itu ada kejadian seperti itu kalau kita beli second atau bekas, teman-teman. Jadi di sini putih, di sini putih, di sini putih gitu. Itu berarti titik dead pixel itu ada 3. Nah, teman-teman tinggal perhatikan aja, itu langsung kelihatan kok. Kalau kita buka gambar atau kita nonton video, itu langsung kelihatan ada di satu titik itu warnanya dia ngeblank aja. Nggak warna, misalnya ini warna biru kan, dia nggak warna biru dia warnanya ngeblank aja gitu. Nah, jadi itu dead pixel itu juga bisa mengurangi harga dari MacBooknya teman-teman. Jadi perhatikan, kalau overall masih mulus ya berarti kalian dapat barang bagus. Oke, kita ke tips berikutnya. Tips berikutnya, perhatikan cycle count. Nah, teman-teman, cycle count itu apa lagi ya? Jadi buat pengguna MacBook itu harus paham nih, cycle count itu adalah siklus pemakaian dari baterai ataupun MacBook kita atau perangkat Apple kita, teman-teman. Nah, jadi misalnya nih, ketika kita menggunakan MacBook ya, kemudian kita isi charge baterainya atau powernya itu 100%. Kemudian kita menggunakan MacBook kita sampai kira-kira baterainya itu 50%. Oke, itu berarti kita setengah siklus memakai MacBook kita. Kemudian nanti ketika kita mau isi lagi, kita matikan, kita isi lagi powernya, charge-nya, kemudian itu terisi 100%. Kemudian kita pakai lagi MacBook kita, menghabiskan sampai 50% lagi. Nah, berarti 50 tambah 50% artinya kita udah pakai 100%. Atau itu dihitung satu siklus ya. Jadi kita udah pakai MacBook ini satu siklus kayak gitu kira-kira teman-teman. Nah, jadi itu dihitung terus. Itu ada sistem yang menghitung secara otomatis ya, berapa kali sudah kita ngecas terus kita pakai berapa kali gitu, itu ada hitungannya. Nah, cara ngeceknya adalah kita klik di sini lambang Apple, kemudian di sini about this Mac. Kemudian teman-teman klik di sini system report. Oke, system report nanti teman-teman langsung ke power. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan di health information, cycle count,
518. Nah, artinya itu pemakaiannya itu sudah 518 siklus. Cara ngitung siklusnya seperti yang aku bilang tadi di awal, teman-teman. Oke, dan normalnya berapa sih? Normalnya itu di bawah 1000. Nah, jadi kalau teman-teman beli MacBook di bawah 1000, artinya pemakaiannya masih normal. Oke, jadi itu barang bagus. Teman-teman bisa beli, ambil langsung barangnya. Emang gimana sih ngeceknya? Kan kita mau beli second nih, gitu ya. Cara ngeceknya gimana? Nah, teman-teman bisa kalau misalnya COD itu satu kota, teman-teman langsung aja. Kalau pengguna MacBook itu udah paham betul lah. Kalau teman-teman periksa gitu, terus cek cycle count-nya itu udah pengguna MacBook pasti udah maklum seperti itu. Jadi nggak apa-apa, teman-teman minta hidupin dan cek cycle count-nya itu berapa. Oke? Kalau di atas 1000 itu kalau udah di atas 1000, teman-teman minta kurang aja dari harga pasaran. Oke? Karena itu salah satu faktor yang sangat berpengaruh. Di sini kondisinya masih normal ya. Kalau di atas 1000 mungkin bisa sampai 2000, mungkin baterainya itu nggak seperti ini lagi tampilannya. Baterainya itu tulisannya itu bisa jadi bahasa Inggrisnya aku lupa lagi. Pokoknya segera diganti gitu ya. Replace soon seperti itu. Nah, jadi untuk tips ini teman-teman langsung cek ya, atau kalau teman-teman belinya itu dari orang di luar pulau atau di luar kota, teman-teman silakan minta fotoin ya, kira-kira cycle count-nya itu ada berapa. Tips berikutnya, perhatikan spek MacBook. Nah, cara mengecek spek MacBook kita itu teman-teman klik tombol ataupun icon Apple-nya, kemudian langsung aja klik About this Mac. Ya, di sini teman-teman bisa klik overview. Nanti di sini ada tampilan OS-nya itu OS apa. Di sini macOS Mojave ya. Kemudian ini 13 inci tahun 2017, which is ini masih tergolong baru teman-teman, 2017. Kemudian di sini ada 2.3 GHz, kemudian Intel Core i5, kemudian di sini memorinya ada RAM-nya itu 8 GB ya. Kemudian di sini grafisnya itu Intel Iris Plus grafis ya bla bla bla. Kemudian di bagian storage itu teman-teman bisa lihat harddisknya atau penyimpanannya tuh ada berapa. Kebetulan ini pakai flash storage atau kita sebutnya tuh SSD 128 GB ya. Ini kira-kira 128 GB. Dan teman-teman harus tahu kalau pemakaian SSD itu nggak boleh terlalu penuh ya. Jadi 128 GB teman-teman ya nanti harus sisain sekitar 20 GB atau 30 GB. Jangan pemakaiannya itu jangan mepet habis 128 GB sisa 1 atau 2 GB atau 10 GB. Jangan. Karena pemakaian SSD setauku seperti itu, teman-teman. Jadi kalian tuh harus punya hard disk eksternal ya. Jadi kalau untuk penyimpanan pekerjaan yang berat itu langsung aja nanti diarahkan ke hard disk eksternal kalian. Untuk di sini mungkin untuk pekerjaan yang penting-penting atau yang sedang kita kerjakan. Kalau sudah selesai kita kerjakan semua proyeknya langsung dioper aja ke atau dipindahkan ke hard disk eksternal kita. Oke, kemudian di sini kita udah tahu tadi RAM-nya itu 8 GB ya, kemudian ini prosesornya Core i5. Tips berikutnya, perhatikan nomor seri dari MacBook kita. Oke, teman-teman, di sini kita klik lagi icon Apple-nya, kemudian About this Mac. Oke, kemudian di sini ada serial number-nya. Oke, serial number, teman-teman kopikan aja. Kemudian di sini cek di Google aja langsung cek serial number MacBook. Oke, nanti di sini ada check coverage.apple.com. Nanti tampilan seperti ini, teman-teman langsung copy paste aja. Pastein, kemudian di sini masukkan captcha-nya. Oke, kemudian masukkan kode yang tertera. Oke, harus sama betul. Oke, lanjutkan. Nah, kalau muncul di sini artinya ya ini barang asli gitu ya, bukan apa istilahnya black market atau barang gelap kayak gitu ya. Ini sudah terdaftar dan kita bisa lihat dengan serial number-nya tadi apakah ini masih tertanggung gitu ya, di cover oleh si pihak Apple gitu. Artinya asuransinya masih ada. Teman-teman langsung klik aja di sini, teman-teman scroll aja ke bawah. Ini tanggal pembelian yang valid dengan tanggal pembelian yang segala macam. Terus dukungan teknis via telepon berakhir. Kemudian perlindungan, perbaikan, dan servis berakhir. Nah, ini artinya garansinya itu atau servisnya itu sudah berakhir, teman-teman. Jadi kalau ada kerusakan,
ya kita harus tanggung sendiri ya. Jadi kalau misalnya ada crash atau jatuh ke air atau terbanting atau apa dan rusak ya, kita harus perbaiki ke Apple-nya itu dengan biaya sendiri. Nah, tapi teman-teman bisa tenang aja kok, kalau kalian mau istilahnya beli asuransi, itu ada. Kalau nggak salah itu 1 jutaan per tahun ya. Jadi ya itu win-win solution sih. Timbang kita rusak, tahu kan perangkat MacBook mahal kan. Jadi ketimbang sekali rusak kita gantinya besar, lebih bagus kita beli service covernya tadi ke Apple itu dengan harga 1 jutaan untuk di cover selama 1 tahun. Oke, kira-kira itu. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa cek di bagian bawahnya itu ada serial number. Jadi itu ada serial .2 terus ada kode-kodenya. Ya teman-teman samakan dengan kode yang ada di overview-nya tadi, teman-teman. Kalau sama berarti barangnya ini ya barang asli ya. Artinya ya memang dibeli dari official store ya di Apple yang ada di Indonesia kayak gitu, teman-teman. Tips berikutnya, perhatikan fitur. Nah, yang aku maksud fitur di sini teman-teman seperti keyboard, kemudian di sini ada touchpad-nya, kemudian nanti kita akan cek kameranya, kemudian wifi-nya, dan terakhir itu ada audionya. Nah, apakah semuanya berfungsi dengan bagus, dengan baik? Kita akan coba. Oke, langsung aja. Yang pertama kita akan coba cek keyboard-nya. Di sini kita akan coba cek ngetik ya, Rio Purba, designer, branding. Nah, ini semua keyboardnya masih berjalan dengan normal, teman-teman, dan masih enak banget dipakai. Kemudian coba kita cari Rio Purba, oke. Kemudian di sini wifi-nya pasti berfungsi dengan bagus, dengan baik karena di sini kita sedang online. Kemudian touchpad-nya teman-teman bisa cek ya, drag dari ujung atas touchpad sampai ujung bawah touchpad. Nah, ini masih berfungsi dengan bagus ya. Kemudian di sini kita akan coba cek suaranya atau audionya, teman-teman. Di sini kita langsung coba klik aja satu video dan kita akan dengerin suaranya. Sama sekali nggak ada masalah ya, karena beberapa MacBook yang aku ketemuin, beberapa iMac itu penyakitnya hampir sama, itu suaranya ada yang pecah ya. Mungkin karena sembarangan colok jack audio, karena aku pernah ngalamin di MacBookku, aku sembarangan nyolok jack audio dari sembarangan loudspeaker dan akhirnya MacBookku suaranya jadi pecah, teman-teman ya. Jadi itu juga diperhatikan. Kalau ini audionya masih bagus ya. Kemudian next kita akan coba cek teman-teman, tekan komen kemudian spasi ya, kemudian nanti di sini ketik photo booth ya, photo booth, kemudian enter. Nah, dia akan membuka kamera dan ini nggak ada masalah, kamera masih berfungsi dengan bagus. Oke. Nah, jadi semua fitur yang aku sebutin tadi di MacBook ini semuanya masih berfungsi dengan bagus. Nah, itu dia semua tips yang aku tahu gimana memilih MacBook ataupun perangkat Apple yang second hand, teman-teman, yang bekas ya. Aku ucapkan buat teman-teman yang sedang hunting ini, sedang memburu perangkat Apple, MacBook, iMac yang bekas ya, aku ucapin good luck ya, semoga beruntung dapat barang yang bagus dengan harga yang spesial ya. Ya, tips-tips aku tadi bisa teman-teman jadikan acuan atau teman-teman bisa cari atau Google tips-tips lainnya untuk menambah wawasan aja. Kemudian mungkin yang terakhir aku mau tambahin untuk teman-teman bisa googling ya. Jadi coba cari MacBook yang mau kalian beli, itu tipenya, tahunnya, terus kalian googling, ketik aja review ataupun kekurangan dari MacBook 2017 misalnya, MacBook Pro 2017. Nah, mungkin di situ di Google kalian akan temukan beberapa review atau testimoni dari pengguna MacBook tersebut ya. Misalnya kayak MacBook ini 2017, MacBook Pro 2017 ini cepat panas nih, teman-teman, cepat panas ya. Tapi kenapa aku tetap beli? Karena ya nanti aku bisa beli kipas ataupun pakai AC gitu di ruangan seperti itu ya. Atau pokoknya kerjanya jangan terlalu panas, jangan terlalu berat seperti itu. Karena aku udah punya perangkat kerja yang lain di sini, jadi ya ini mungkin dipakai keluar aja nanti sesekali ya. Jadi itu aja semua tipsnya, semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Terakhir, sebagus-bagusnya desain ada aja yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba, see you guys on the next video.